Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap semua sehat saja dan tetap semangat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Pelajaran kelas 7 semester 1. Selamat belajar. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian lembaga sosial. Yang kedua, ciri-ciri lembaga sosial. Yang ketiga, jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, fungsi lembaga sosial. Peta konsep kita pada pelajaran hari ini adalah lembaga sosial terdiri dari lembaga agama, lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Perhatikanlah gambar ini baik-baik anak-anak. Coba kalian perhatikan sebuah keluarga yang sedang bersama-sama menikmati makanan yang ada di meja makan. Coba perhatikan, dalam memenuhi bahan makanan pada gambar tersebut, dapatkah keluarga tersebut memenuhi sendiri? Tentunya mereka membutuhkan pedagang dan petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk ekonomi selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu mencari cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Maka, manusia membentuk lembaga sosial. Apa itu pengertian lembaga sosial? Lembaga sosial adalah suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melaksanakan hubungan antar manusia ketika menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapai keteraturan hidup. Ciri-ciri lembaga sosial yang pertama, memiliki tujuan dan fungsi yang jelas. Yang kedua, adanya simbol atau lambang tertentu. Yang ketiga, sebagai cerminan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Yang keempat, memiliki tata tertib tertulis maupun tidak tertulis. Yang kelima, adanya aturan yang mengikat. Yang keenam, memiliki kekekalan jangka waktu. Nomor 7, untuk mencapai tujuan memiliki alat perlengkapan. Berikutnya, kita akan menguraikan jenis-jenis dan fungsi setiap lembaga sosial. Yang pertama, lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama yang pertama, pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, fungsi lembaga agama yaitu sebagai yang mengatur tata cara hubungan antara manusia sama manusia dan manusia dengan Tuhan. Fungsi yang keempat, tuntunan prinsip benar atau salah. Fungsi yang kelima, pedoman mengungkapkan perasaan terhadap sesama.
Berikutnya adalah lembaga keluarga. Keluarga adalah satuan sosial yang paling dasar dan terkecil dalam masyarakat. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terdiri dari dua, keluarga inti, ayah, ibu, anak. Yang kedua, keluarga besar, kakek, nenek, bibi, paman, dan keponakan. Fungsi lembaga keluarga. Yang pertama, reproduksi, yaitu memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan dan menjalankan perekonomian secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi sosialisasi, yaitu tempat pertama anak sebelum ke masyarakat. Fungsi lembaga keluarga yang keempat yaitu proteksi, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman. Fungsi yang kelima, edukatif, yaitu tempat mendapatkan pendidikan. Fungsi yang keenam, afeksi, yaitu tempat pertama untuk menyurahkan kasih sayang dan perhatian tiap anggota keluarga. Berikutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Fungsi lembaga ekonomi adalah memberikan pedoman, pertama, untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, tentang harga jual beli sebuah barang. Fungsi lembaga ekonomi yang keempat, untuk menggunakan tenaga kerja. Fungsi lembaga ekonomi yang kelima, tentang cara pengupahan. Fungsi lembaga ekonomi yang keenam, tentang pemutusan hubungan kerja. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bentuk yang kedua yaitu pendidikan non-formal, seperti kursus menyetir, memasak, dan bimbingan belajar. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Fungsi lembaga pendidikan yang pertama, mengembangkan bakat. Yang kedua, melestarikan kebudayaan. Yang ketiga, memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial. Fungsi yang keempat, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Fungsi yang kelima, menanamkan keterampilan. Lembaga politik. Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang untuk mencapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah MPR, Presiden,
wakil presiden, DPR, DPD, pemerintah daerah, dan DPRD. Adapun fungsi lembaga politik, yang pertama, memelihara ketertiban dalam negeri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, membangun norma di dalam masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran lembaga-lembaga sosial pada hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.